warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya salah berbeda dulu Pak. Mari kita berikan salam PDI Perjuangan merdeka, merdeka, merdeka. Pada yang saya hormati Ketua KPU beserta jajarannya, pada yang saya hormati Bapilu, BSPN dan pengurus DPC yang telah hadir. Ini saya perkenalkan Pak Bejo sebagai Wakil Ketua Bidang Pemilu Pak, dan sekaligus juga sebagai LO dari DPC PDI Perjuangan. Untuk LO-nya adalah Pak Bejo. Kemudian di sini juga ada Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Bapak Ali. Kemudian ada Ibu Leli juga sebagai pengurus DPC juga. Kemudian di sini ada senior kita Pak Haji Anwar sebagai Ketua Bapilu, Kepala Bapilu, terus Pak Suhendi, kemudian BSPN-nya Pak Asep dan Bapilu Pak Iwan. Nah kemudian di sini mohon maaf ada pengurus lagi nih senior juga Pak, Wakil Ketua Bidang Keselamatan Pak Haji Yono, kemudian juga Pak Haji Dudung sebagai wakil sekretaris saya. Jadi di sini mohon maaf juga karena pengurus DPC banyak yang tidak hadir dikarenakan sebagian kan fraksi Pak dan ada kunjungan kerja hari ini. Kemudian juga ada kegiatan untuk reses Pak Oma nanti siang. Kebetulan resesnya di sini dan ada 2 titik kan. Terima kasih atas waktunya Pak untuk sosialisasi di Partai PDI Perjuangan di kantor DPC ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ketua KPU Pak Sopiri beserta jajarannya. Kemudian juga saya untuk PDI Perjuangan ini masalah pemutahiran data mungkin telah disampaikan juga kepada Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu sebagai LO. Kemarin kan rapat ya kalau masalah rapat ya. Jadi mungkin visi-visinya sudah mengerti, tapi alhamdulillah hari ini Ketua KPU datang langsung ke kantor DPC partai nanti untuk mensosialisasikan lebih rincinya ya terkait pemutahiran data. Mungkin itu saja dari sambutan dari saya, tidak berlama-lama dan sudah siang juga, dan mohon maaf atas keterlambatannya karena tadi ada beberapa tamu di rumah Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati jajaran KSP dalam hal ini adalah Ibu Sekretaris DPC Perjuangan Bapak Cirebon. Yang saya hormati Kepala Bapilu, kemudian Ketua Pemenangan Pemilu Nasional, kepada saksi PDI Perjuangan dari PDI Perjuangan, kemudian para senior, guru-guru politik dari PDI Perjuangan, serta seluruh jajaran sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati pimpinan KPU Kabupaten Cirebon, Pangdam
menanggulangi data pemilih Pak Jam Kusuma Wijaya sebagai Ketua Divisi Kepelatihan Perencanaan Data Pemilih dan Informasi, kemudian Ketua Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih SDM Parmas di Ibu Husnul Khotimah, kemudian Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Pak Abdullah Syafi'i, kemudian Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pak Apendi, kemudian Pak Kasubat, ini ada Pak Rulirus dan Fauzi beserta sekretariat yang lain yang ikut dalam hubungan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau melihat tema pertemuan kita hari ini, jelas kelihatannya tema yang membosankan terkait soal sosialisasi pemutahiran data pemilih. Cuma ada tambahannya, itu ada berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, agar pertemuan kita hari ini tidak terbatas pada pertemuan secara fisik, tapi masuk ke hal yang lebih mendasar, bertemunya visi, bertemunya jiwa-jiwa ruh-ruh yang hidup dalam membangun kualitas demokrasi di Kabupaten Cirebon, khususnya melalui mekanisme yang sah secara konstitusional, yaitu pemilu. Seperti yang kita sama-sama ketahui, atau seringkali kadang-kadang kita terlupakan bahwa salah satu problem yang sampai hari ini masih belum ditemukan secara efektif, cepat, dan tepat terkait permasalahan pemilu dan pemilihan adalah terwujudnya data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Sementara DP daftar pemilih yang dikenal DPT adalah pintu masuk dan ukuran dari proses demokrasi melalui pemilu dan pemilihan, yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini perlu dimaknai tidak semata-mata angka-angka, nama, alamat, nik, dan lain-lain, tetapi partisipasi ini di dalamnya terkandung kewajiban kita, khususnya partai politik, untuk menjamin bahwa setiap jiwa-jiwa yang sudah memiliki hak memilih perlu dipastikan terdata, dan yang terdata ini tidak semata-mata nama, angka, dan identifikasi atau identitas kependudukan, tetapi dipastikan juga bahwa nama-nama yang ada dalam list, yang ada dalam daftar pemilih ini adalah real, orangnya ada. Kosnya tidak kecil, tidak sedikit, besar.
Dalam konteks kabupaten kota miliaran, dalam konteks nasional pasti triliunan. Dalam aspek politik tentunya pemimpin atau hasil dari proses pemilu dan pemilihan ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya sekaligus juga dapat melaksanakan apa-apa yang dijanjikan ketika mereka semuanya berproses untuk mencapai posisi. Nah, dari dua hal, aspek ekonomi dan politik inilah kemudian masyarakat menilai dan seringkali kemudian berdampak pada angka partisipasi, kegairahan untuk data TPS. Untuk data TPS ini kalau dibagi secara garis besar itu bisa dua faktornya. Faktornya data TPS karena kesadaran, atau yang kedua mungkin ini yang barangkali kita sama-sama perlu dicari dalam keluarga. Data TPS itu karena faktor materi. Nah, dari dua hal inilah kemudian kita perlu sama-sama memikirkan bagaimana proses-proses demokrasi itu melahirkan sosok-sosok pemimpin yang tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya materi atau kos. Karena ketika proses politik itu semata-mata ditentukan oleh jumlah besarnya angka, maka sesungguhnya proses politik ini semakin menjauhi amanat, menjauhi dari tujuan politik itu sendiri. Amanat dari siapa? Tentunya amanat dari bapak-bapak bangsa, para pendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini memang terkandung sejarah. Ada beberapa kendala. Pertama, kendala yang kami hadapi berdasarkan surat edaran dari KPU, pola pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu mekanismenya adalah KPU melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang memiliki tupoksi berkaitan dengan data kependudukan, seperti Dukcapil, seperti kalau kita rumah daerah dinas kematian atau pemakaman, dan yang lain-lain. Bisa dikatakan bahwa partner utama KPU dalam konteks pemutahiran data pemilih adalah Dukcapil. Hanya saja kendala yang dihadapi ini KPU melakukannya ini secara berkelanjutan. Artinya setiap 1 bulan sekali dalam konteks kabupaten kota, 3 bulan sekali dalam konteks rakor provinsi, 6 bulan sekali dalam konteks RI. Kita sama-sama mengetahui bahwa pola pengelolaan data kependudukan di Dukcapil ini dilakukan per 6 bulan sekali. Sementara ada kendala besar terkait soal data kematian. Di Dukcapil tentu tidak akan menindaklanjuti data kematian dari penduduk dari warga jika keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya tidak membuat data kematian atau tidak melaporkan. Sisi lain, sampai hari ini KPU masih menghadapi kendala terkait soal keleluasaan akses terhadap data
duduk di Dukcapil karena aturan atau alasan-alasan regulasi. Nah, kendala-kendala ini bisa diatasi ketika terjadi intensitas koordinasi yang berkelanjutan dilakukan antara KPU dengan pemerintah daerah. Dalam hal itu adalah di Dukcapil. Nah, ini terus kita dorong. Nah, karena pemerintah daerah ini di dalam adalah produk dari partai politik melalui proses pemilu dan pemilihan, maka secara mendasar dan substansi sesungguhnya pemerintah daerah baik itu eksekutif ya maupun legislatif berkewajiban untuk ikut serta mengurai persoalan keterbatasan sistem ini. Karena kita sudah menggunakan pola berkelanjutan, sementara tata kelola kependudukan di sana masih menggunakan berkelanjutan. Sama-sama nanti Bapak Ibu ketika turun ke desa-desa, ke masyarakat, kalau kita tanya misalnya Kabupaten Cirebon ini yang kemarin maaf ya misalnya meninggal karena COVID, dari sisi jumlah saja mungkin kita maaf misalnya di DPC PDI Perjuangan ada data kematian COVID kemarin. Rata-rata itu belum ketemu. Apalagi kalau nanya, kalau misalnya maaf ada 100 misalnya, atau ada 1000, kalau ditanya dari 1000 itu kira-kira ada surat keterangan kematian ini. Nah itu akan lebih kompleks lagi. Dan itulah yang dihadapi oleh Pak Guru, Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Camat. Ini menjadi sistem yang hari ini masih dihadapkan kendala. Diperparah lagi bahwa kegiatan-kegiatan ini tentunya pasti membutuhkan operasional, dana operasional. Sementara pola penganggaran, mekanisme penganggaran, jangankan yang sifatnya perubahan, yang murni pun kita masih menghadapi persoalan karena hampir pelaksanaan realisasi dari anggaran yang murni di beberapa kabupaten kota, ya mungkin khususnya di Kabupaten Cirebon, itu rata-rata mendekati limit di akhir-akhir tahun anggaran. Nah ini menjadi problem, ya, sehingga satu sisi kita menghadapi refocusing, anggaran akan dipangkas mungkin sampai 40-60%, tapi di sisi lain juga dari sisi penyerapan kita masih sangat minim. Jadi sesungguhnya apakah kekurangan anggaran atau memang ada persoalan psikologis misalnya ketakutan dan lain-lain. Nah ini kami sebagai KPU penyelenggara memang apa yang tadi disampaikan soal tata kelola penganggaran, kemudian pemenuhan kewajiban dari pemerintah daerah legislatif atau seperti memang membantu fungsi KPU, tetapi ada irisan hasil-hasil kerja KPU berkaitan soal trust, kepercayaan publik. Kalau hasil-hasil kerja KPU yang melahirkan pimpinan daerah, kemudian yang terhormat para dewan, yang kerjanya kemudian tidak akselerasi terhadap persoalan-persoalan mendasar di masyarakat, maka itu pasti akan berkaitan soal kegairahan masyarakat mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Nah ini yang perlu sama-sama dijadikan agenda bahwa pintu utamanya ada di partai politik. Oleh karena itu kami datang ke partai politik itu menjadi sesuatu yang akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, baik itu secara formal maupun tidak formal. Mengapa demikian? Karena data pemilih itu pada akhirnya yang berkepentingan adalah partai politik terkait soal bagaimana suara-suara di masyarakat itu kemudian bisa dikelola, bisa diinisiasi, bisa dimanage, lalu kemudian menjadi perolehan suara, lalu suara itu kemudian menjadi kursi. Dari kursi itulah lahir kepala daerah, bupati, kemudian lahirlah itu dewan. Nah dari sistem birokrasi legislatif dan eksekutif lahirlah kepala-kepala dinas, OPD dan lain sebagainya.
Jadi kesimpulannya sesungguhnya kalau KPU kemudian tanda kutip rewel, ya, tanda kutip kemudian bermitra dengan pemerintah daerah termasuk di dalamnya OPD, karena mereka itu lahir dari produk politik melalui lahir KPU. Nah, barangkali atas atau cara pandang ini, pola kesadaran ini yang harus terus kita dorong sehingga kehadiran partai politik khususnya PDI Perjuangan ini tidak semata-mata bagaimana menghubungkan suara menjadi musik, ya, tetapi ada tugas utama dan mulia apa itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati, seperti yang disampaikan oleh Pak Soekarno, ya, yang disampaikan oleh Pak Kapolres kita, bahwa pintu politik inilah satu-satunya cara untuk mempercepat mengatasi problem pemasarakatan. Lewat pendidikan politik yang ada di partai politik inilah yang perlu kita terus dorong, ya, sehingga proses-proses program-program termasuk di dalamnya soal anggaran dan lain sebagainya yang ada di partai politik sekali lagi tidak semata-mata pada persoalan mencapai kursi, ya, mendulang suara, tetapi pencapaian kursi dan perolehan suara ini harus berkorelasi signifikan dengan dampak positif dari kepercayaan publik. Nah, kalau suasana politik dan kerja-kerja politik antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu ini berujung seperti yang tadi digambarkan, ya, kami berkeyakinan kerja-kerja KPU tentunya, ya, kerja-kerja peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik ini punya sendiri yang akan lebih mudah. Caranya cuma satu, menjemput penyesalan itu secepatnya, menghadirkan penyesalan itu sejak hari ini. Kalau di PDIP masih galau soal dapil, ya berdiskusi lah. Kalau PDI Perjuangan bercita-cita ingin mendulang kursi, sejak sekarang lah. Tidak bisa kalau kemudian nanti ujung makhluk. Ya, karena partai politik yang lain pun kami sebagai penyelenggara pun melakukan hal yang sama. Nah, oleh karena itu menjemput penyesalan sejak dini itu akan lebih efektif, akan lebih baik secara berkelanjutan dilakukan jauh-jauh hari antara partai politik beserta penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU. Komunikasi, bangunan-bangunan, kerja-kerja capek, ya, cucuran air mata, ya, mungkin tidak sedikit materi, ya, kami berkeyakinan kalau ini dilakukan jauh-jauh hari, ya, Bu Sekjen, ya, maka istilah anak muda sekarang usaha tidak mengingkari hasil. Doanya harus diterjemahkan dalam bentuk kerja keras. Nah, salah satu bentuk kerja keras inilah Kang Haji, KPU Kabupaten Cirebon meskipun di luar tahapan tidak pernah berhenti. Meskipun anggarannya kan Pak Bu Sekjen tidak pernah berhenti, kami melakukan ya, terus. Karena apa? Karena kami membangun demokrasi di Kabupaten Cirebon tidak sendirian. Ada pemerintah daerah beserta jajarannya sampai tingkat paling bawah dan sekarang lagi ibu, tentunya pemerintahan desa, RT RW, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian juga ada partai politik yang punya sistem mesin operasional menjangkau sampai paling bawah. Kemudian yang paling penting adalah bertemunya cita-cita yang sama antara partai politik dengan penyelenggara pemilu. Bentuknya saja yang beda-beda, tapi tujuan utamanya sama. Apa itu? Terwujudnya kualitas demokrasi yang bermartabat, terlaksana kegiatan-kegiatan pembangunan, ya, sebagai hasil dari keputusan-keputusan politik itu secara cepat, tepat, dan akurat. Nah,
Nah, sehingga ke depan ya harapannya masyarakat bergairah ketika menghadapi pemilu dan pemilihan. Nah, salah satunya pintu masuk itu diawali dari terwujudnya data pemilih yang komprehensif, yang mutakhir dan akurat. Contoh, saja 2019 PDI Perjuangan suaranya berapa? 40.000 itu dari tahun berapa? Kalau anggap saja dari tahun 2020, ini anggap saja. Yang namanya umur kan ada yang meninggal. Ini mah yang anggota sama struktur saja ini yang formal. Belum lagi kalau kita berbicara pada lapisan 3, 5 dan seterusnya, misalnya ya Kang Kaji sebagai kepala Bapilu kan tidak sendirian, punya istri, punya anak, punya menantu. Nah, kalau kita berbicara 3, 5 dan seterusnya, maka 50.000 itu tidak hanya 50.000, bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat. Pertanyaannya, database itu sampai hari ini mutakhir tidak? Karena COVID kemarin itu membuka mata kita, banyak yang terpapar kemudian berakhir dengan kematian. Nah, ini salah satu contoh. Apa kira-kira kepentingannya partai politik dalam konteks pemutahiran data pemilih? Bagi KPU ini dalam rangka untuk memperbanyak sumber data. Katakan kalau dari 50.000 saja, apalagi sampai yang tadi hampir 200.000 suara yang bisa dijaga oleh PDI Perjuangan. Nah, kalau itu kemudian bisa terupdate melalui kerja-kerja DPC, PAC sampai tingkat paling bawah, kemudian itu menjadi data bagi kami, maka kami ini terbantu. Karena sumber data dari partai politik ini akan lebih real. Baru nanti kemudian kami sampaikan ke Disdukcapil, ya misalnya dari 50.000, dari 200.000 itu yang meninggal berapa, yang tadinya tidak daftar TNI Polri berapa, yang pindah keluar berapa, yang tadinya usianya belum 17 tahun berapa, dan seterusnya. Ini kemudian bisa menjadi sumber data yang sangat penting bagi kami. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini itu adalah pertemuan awal untuk kita melakukan proses-proses perubahan baik di internal partai PDI Perjuangan ya, dan secara bersinergis adalah sama-sama kita bekerja untuk membangun kualitas demokrasi di Kabupaten Cirebon. Apa dan bagaimana pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Yang mohon izin Bu Sekjen, ya, Bapak Ibu pimpinan, baik saya serahkan ke yang punya gawe, yaitu Pak Tujar Kusuma Kamijaya. Terima kasih. Rekan semuanya, membincangkan data pemilih memang kurang begitu menjadi perhatian bahasanya. Cuma saya, kenapa partai politik akan lebih serius ketika nanti akan menghadapi tahapan, apalagi kalau DCT udah keluar. Semuanya saling mengintip, saling mencari bagaimana DPT itu didapatkan. Maka kami melalui instruksi dari pimpinan kami KPRI lewat pintu surat Dinas 181 juga di Undang-Undang 7 2017 Kementerian Ketua Satgas mengamanatkan bahwa secara berjenjang tiap 6 bulan sekali KPU kabupaten kota harus memutahirkan data pemilih. Yang mana tadi Pak Ketua sampaikan secara garis besar dan manfaatnya untuk partai politik, bagaimana DPT ini dimutahirkan, yaitu tujuannya untuk mendapatkan data pemilih yang betul-betul mutakhir, betul-betul valid, juga komprehensif. Kejadian 2019, tidak hanya 2019, kalau berbicara data pemilih itu 2004, 2009, 2014 selalu saja menjadi hal yang dipersoalkan. Tata kelola data pemilih cukup rumit, cukup membuat tantangan ya, karena dari dulu ini harus selesai.
Maka jauh-jauh dari sebelum masuk ke tahapan kami memulainya dengan melakukan penyusunan dan memutakhirkan. Ada 6 komponen terkait dengan pemutahiran ini adalah yang pertama bagi yang belum terdaftar sebagai pemilih di 2019. Nah, pemilih ini kalau menurut dari IDEA, dia itu International Institute for Democracy and Electoral Assistance, ada 4 dimensi pemilu. Yang pertama ada election actor. Di situ ada partai politik, ada peserta, ada KPU, ada Bawaslu, ada pemerintah daerah, dan terakhir ada masyarakat atau dalam kategori yang lebih sempit lagi adalah pemilih. Nah, pemilih ini kalau kita kategorikan dalam perhelatan pemilih itu ada data pemilih tetap, ada data pemilih tambahan, juga ada data pemilih khusus. Nah, ini komponen-komponen data pemilih ini masuk sebagai election actor, bahwa mereka ini punya peran yang sangat signifikan, artinya sehat secara fisik. Dan yang terakhir adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, ini yang nanti akan kita urai kaitannya dengan daftar pemilih. Yang kedua, menurut media itu ada election system, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu itu ada sistem. Nah, di 2019 dan tidak tertutup kemungkinan di 2024 juga masih berlaku karena undang-undang yang masih kita pakai, undang-undang di 2017. Di situ ada mengenai parliamentary threshold, ada ambang batas, ada juga sistem dapil dan lain-lainnya. Yang ketiga ada manajemen atau tata kelola. Di situ ada pembiayaan, ada perencanaan, ada infrastruktur, ada teknologi dan lain-lain. Yang keempat, menurut catatan IDEA itu adalah enforcement atau keadilan. Nah, penangkal dari 4 poin ini yang akan kami lebih garis bawahi adalah terkait dengan pemilih. Nah, tadi Pak Ketua sampaikan manfaat dari data pemilih berkelanjutan ini tujuannya adalah untuk memutakhirkan agar lebih komprehensif. Ada 6 komponen. Yang pertama adalah belum terdaftar sebagai pemilih pada 2019, maka kami sasar semua komponen ini, tidak hanya ke partai politik. Di bulan yang lalu kami juga menyasar ke kecamatan, ke desa demi mendapatkan sumber data informasi. Di bawah itulah bahwa di kecamatan, di desa terjadi dinamika kependudukan, dan termasuk partai politik yang mempunyai keanggotaan dari mulai tingkat ketua DPP, DPD, DPC, PAT dan ranting. Dan kemudian ini sangat bermanfaat sumber data ini untuk kami lakukan penyusunan dan sanding data ke Dukcapil. Yang kedua ada perubahan data identitas kependudukan. Misalkan nama Asyad Zaitullah karena tidak ada SPDI-nya, nanti ini mau ditambahkan MH karena sudah S2, bisa kami dapat pemutakhiran. Atau Ali Zahari doktor bisa mengajarkan. Yang ketiga baru 17 tahun. Nah, ini yang sangat potensial. Saya yakin teman-teman pengurus DPC ini ataupun saya partai dan badan pasti punya putra putri atau cucu atau saudara yang hari ini usia 15 atau 16 tahun dan dimungkinkan di 2024 sudah mempunyai hak pilih, bisa sampaikan ke kami, nanti kami akan input dan menjadi sebuah rekomendasi kepada Dukcapil agar dipersiapkan proses perekaman KTPL-nya. Itu terkait dengan potensi pemilih baru ya. Kemarin juga kami koordinasi dengan KCD, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, itu mereka menyampaikan kami ada sekitar 68.000 yang akan mencoblos di 2024 kategori pelajar yang SMA di Kabupaten Cirebon. Yang keempat ada anggota KODE yang meninggal. Tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan secara lebih jelas karena dari mulai tahun 2019 sampai 2021 saya yakin konstituen partai di PD Perjuangan ini sudah ada yang almarhum atau pengurus DPC kayak kemarin misalkan maaf ada almarhum Bung Anger kan sudah meninggal, ini bisa kami lakukan upaya penuntutan agar nanti nama tersebut itu sudah tidak muncul lagi di DPT 2024. Kami lakukan upaya pemutakhiran dan melakukan upaya penyampingan dengan dinas kependudukan. Yang kelima ada pindah domisili, misalkan pindah antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten. Yang keenam telah menjadi TNI atau Polri ataupun pensiun sebagai TNI Polri. Nah, ada nggak nih di PD Perjuangan anggotanya yang hari ini aktif di TNI Polri? Ya, kami akan coret bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi pemilih, atau yang TNI Polri keluarga rekan-rekan yang ada TNI Polri yang sudah memasuki masa pensiun. Nah, dari sekarang kami lakukan penyebutan bahwa yang bersangkutan masuk ke dalam jenis kategori pemilih baru.
Nah, tinggal teknisnya Bapak Ibu bisa melaporkan ke kami, memperbarui identitasnya, bisa langsung offline hubungi website kami di KPU Kabupaten Cirebon. Nah, sumber data ini terus kami kelola tidak hanya melalui pintu parpol, kami juga menyasar yang sumber utamanya yang potensinya adalah ke Dukcapil, ada ke Dinsos juga kaitan dengan disabilitas, ke Disdi yaitu kaitan dengan pemilih yang potensi di 2024, ada juga dari Kemenang, data Kemenang ini luar biasa Pak. Ada yang ya banyak ya di bawah 17 tahun dan sudah menikah. Ini kan kami harus menjadikan pemilih juga, dan kami juga terus koordinasi dengan lapisan bawah terus menegakkan KUA karena data tersebut lebih muncul di tingkatan masing-masing KUA. Ada juga perguruan tinggi kaitan dengan pemilih baru juga, ada dari partai politik dengan struktur yang sangat luar biasa dari tingkatan nasional sampai ke bawah. Saya yakin kalau semua partai sampai di perjuangan bisa melakukan upaya pemutahiran ataupun pengikutan dan sandingan kami, ini luar biasa jadi modal, khususnya untuk teman-teman Bapil ini bisa dari sekarang menginventarisir jumlah pemilih kalau yang akan dipastikan memilih PDI Perjuangan sekian. Nanti kan dibantu oleh seluruh tim ketika nanti proses tahapan sudah berjalan atau DCT sudah keluar. Ada juga dari Mas, kami dengan dari KMPI. Hari ini juga setelah dari PDI Perjuangan kami akan berkunjung ke Karang Taruna yang secara keanggotaan dari lapisan atas sampai bawah ini berjalan nanti. Dan yang terakhir ke-8 adalah masyarakat umum. Kami hadir di pasar, kami hadir ke beberapa wilayah-wilayah yang sifatnya offline, ya tujuannya sama mendapatkan sumber data kependudukan yang betul-betul bisa lebih komprehensif. Nah, itu mungkin kaitan dengan pemutahiran. Dan terakhir ketika rapor 3 bulan di bulan September ya dari PDI Perjuangan Pak Bojo yang hadir, pemilih kita kalau boleh saya ingatkan kembali, DPP 2019 jumlahnya ada 1702668 atau 1,7 juta. Nah, begitu kami mutakhirkan setiap bulan dan tiap 3 bulan sekali kami raporkan dengan semua stakeholder, itu menyusut Pak, jumlahnya sekitar 1699670, menyusut sekitar 2998. Ini faktornya meninggal dunia, yang pindah ataupun yang pemilih menjadi teritori dan kemudian yang meninggal dunia. Dukcapil kemarin mengatakan ke kami cukup luar biasa ya, dengan sebaran laki-laki berjumlah 85460, perempuan 845 210. Nah, itu mungkin hal yang sifatnya ringkas dan ya kalau membicarakan data pemilih ini lebih mutakhirnya langsung berhadapan dengan data. Bapak data sampaikan ke kami langsung melakukan pengikutan ya. Karena nanti begitu masuk ke tahapan 6 bulan sebelum pelaksanaan, kami nanti akan dibantu seluruh badan ad hoc dari KPK, TPS, juga dibantu teman-teman yang menjadi paling depan dalam melakukan pencocokan, yaitu petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP. Nah, petugas PPDP ini yang nanti akan hadir dan datang ke masing-masing rumah dengan basis RT. Mereka datang memastikan apakah nama tersebut ada atau tidak. Kalau misalkan menimba, coret, pindah, kasih keterangan. Nah, itu rangkaian pemutahiran data pemilih ketika nanti akan memasuki tahapan. Jadi kalau skenario yang pemilu itu di bulan Februari, laporan dari kami, dari pimpinan kami KPU, meskipun dari Kemendagri memberikan masukan juga di bulan ini masih dinamis. Terhitung 6 bulan sudah mulai masa tahapan. Dengan masa tahapan juga dengan tugas terlibat, dan di tiap pleno tingkatan dari tingkat TPS, PPK dan PDC ini dihadiri oleh saksi dari partai politik. Nah, kami harapkan dari partai PDI Perjuangan ketika nanti masuk masa tahapan, saksi atau LO yang nanti itu betul-betul lebih kritis, lebih baik data. Karena kami juga terbantu Pak, ketika nanti pleno tingkat TPS tingkat desa, ini pemilih saya ternyata meninggal, tapi di dalam DPS masih muncul data seperti itu. Manfaat dari komunikasi yang dibangun, sosialisasi di jauh-jauh hari kami lakukan, tujuannya itu tidak hanya kami mendapatkan sumber data, tapi partai politik pun bisa bergerak dan bisa mengaktifkan seluruh kader-kadernya dari tingkatan DPC, PAC dan tingkatan ranting. Mungkin itu saja singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
kalau ada hal yang bisa disampaikan dan didiskusikan, kami membuka pertanyaan seluas-luasnya. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu, ini ada informasi akhir nanti dari Sumber 5, kemudian dari Pak Musafiri, kemudian dari Pak Fendi. Kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam, jadi bisa disampaikan informasi terbaru. Dan mudah-mudahan nanti ini juga bisa menjadi bahan ya, untuk kerja-kerja partai PDI Perjuangan ke depan. Nanti setelah praktek dari Pak Ujang Usman Jaya, saya mohon seluruh dari Pak Syafi'i dan Pak Fendi untuk menyampaikan informasi terbaru terkait soal tugas-tugas di divisi. Dipersilakan Pak Ujang. Terima kasih. Kalau ada yang terlewat, mohon maaf. Kami mohon kerjasamanya. Kami membagikan riset usulnya. Ya, ada beberapa pertanyaan terkait dengan data pemilih. Tujuan utamanya untuk menjadikan catatan dan rekomendasi agar ke depan dalam hal penyusunan data pemilih ini lebih maksimal dan lebih akurat. Saya tes 1 atau 2 saja untuk simulasi, memastikan bahwa para hadirin yang ada di dalam aplikasi ini masih terdaftar di pemilih 2024 nanti. Pak Pucuk boleh sebutkan nomor NIK-nya? Kalau banyak hal bisa sambil berdiri. Hilang nih kita dua KTP. Ini harus duduk. WNA masih warga negara A. Jadi kami punya aplikasi namanya Sidalih, meskipun Sidalih ini masih konsumsi internal ya, hanya teknik, ketik kita bisa mengetahui Jojo ini data di TPS berapa dan ini. Wah, tidak benar apa itu? Tidak diambungkan. Berapa? 3206106106701. Ini ada Zul. Nama Bojo Basiono, lahir Kebumen, tanggal lahir sensor. Pertama, kami sudah pakai mengucapkan terima kasih kalian buat sosialisasi tentang teori, karena kami pun sampai saat ini belum tahu persis bagaimana teori sudah terjadi. Dan yang paling saya bawa itu, kami tertarik udah menggunakan aplikasi untuk mengecekkan apakah aplikasi tersebut boleh kami bisa ke kami pun secara general bisa mengecek apakah anggota ataupun anggota partai maksudnya ataupun anggota keluarga itu sudah masuk di kotak tempat. Mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan. Aplikasi untuk mengecek itu bisa Yang pertama terkait dengan mekanisme penyusunan pemilih. Jadi tiap bulan kami lakukan penyusunan dan pemutahiran dan kami sampaikan di forum rapat pimpinan pleno yang dihadiri oleh ketua anggota dan dari sekretariatan. Jadi kita update terus selama sebulan itu dengan sumber data yang tadi kami sampaikan dari Dukcapil, dari Minsos, Sisi, Kemenang, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Ormas dan masyarakat umum. Tadi ada masukan terkait dengan sumber data dari Partai Politik, almarhum Pak Mir sudah kami lakukan upaya teknik
dan masih terdaftar, dan nanti di pleno bulan Oktober kami akan melakukan upaya penjemputan dan penyampingan. Jadi ketika semua data pemilih sumber datanya masuk ke kami, jadi tidak serta-merta kami lakukan upaya pencoretan. Kami sandingkan dulu dengan Dukcapil. Kami sandingkan ketika datanya sinkron terkait dengan elemen data, nama, lengkap, komponen-komponen lainnya, identitas seperti itu, lalu kami melakukan upaya penjemputan sesuai dengan basis TPS. Jadi kalau yang bersangkutan meninggal dengan komponen identitas sampai ke TPS-nya, ya masuk kami ke kereta. Dan kedua, aplikasi bisa kembali tinggal di Play Store, ada di situ cek DPT 2021. Di situ tinggal memasukkan identitasnya dari mulai ini, ada nama dan lain-lainnya. Kami juga punya aplikasi namanya Sigali, tapi untuk saat ini Sigali ini hanya internal. Kayak tadi kami melakukan upaya ceknik dan langsung muncul nama kayak tadi Pak Bejo, TPS sekian, alamat sekian. Itu hanya untuk kalau internal, itu kait dengan Sigali. Nah kalau yang di cek DPT yang di Store itu memasukkan komponennya tidak hanya nicknya saja, tapi ada minimal 3 nick, nama sama alamat, baru nanti muncul. Nah ketika nanti teman-teman ini merespon, khusus teman-teman PDI Perjuangan, mungkin dari kesekretariatan bisa dikoleksikan mungkin Mas Yudi yang selalu sibuk dengan pendataan. Ini luar biasa Mas Yudi, akhirnya bisa menjadi tambahan kerja untuk rekan-rekan di bawah PHC. Barangkali kalau agenda kepartaian sifatnya ada yang rutin, ada yang jangka panjang. Karena kan agenda itu tidak hanya muncul dari bawah ya, atau dari atas yang sifatnya nasional, tapi ini juga bisa dicoba. Misalkan tes lah dalam sebulan, share ke semua PHC kita fokuskan saja dulu ke yang meninggal saja dulu. Bagi PHC seperti Cirebon ini, apakah ada yang sebenarnya meninggal, ada 5 atau 3, itu aja dulu dites. Agar nanti di pleno selanjutnya di bulan November nanti mungkin Mas Yudi bisa menyampaikan data ke kami, bisa offline atau bisa langsung ke kantor bahwa rekapitulasinya ini loh, maksudnya ada 10 anggota partai kami yang sudah meninggal keluarganya, nanti akan terlihat juga. Itu yang mudah, atau yang akan lebih lebih potensial lagi pemilih yang kira-kira nanti 2024 ini sudah nyapilih. Misalkan tujuannya Abah itu banyak ya yang di 2024 punya pemilih, itu bisa dikejar. Manfaatnya apa? Satu, pemutahiran data di tingkat internal berjalan. Yang kedua, mungkin keaktifan rekan-rekan di pengurus baik DPC, PHC atau pemerintah ini bisa terlibat kerjanya. Jadi tidak begitu masuk tahapan baru mulai. Sekarang jauh-jauh hari sebelum tahapan dari partai sudah mengetes berjalan terkait dengan data pemilih. Tadi saya lihat KTA di PDI Perjuangan luar biasa kuat, sudah ada nicknya. Ini hal yang luar biasa ya. Kami melihat di beberapa partai menyampaikan hanya nomor anggota saja 01 sekian. Ini PDI Perjuangan sudah memulai dan luar biasa, sudah ada nomor nicknya. Ini kan data tunggal. Ini gampang nanti ngeceknya yang meninggal ataupun yang tidak ada yang lain. Itu mungkin bukan yang dua pertanyaan saya. Sedikit saya mempertanyakan kenapa pemutahiran data pemilih ini berkelanjutan. Karena mungkin saya dulu pernah Pak Ketua KPU bahwa persoalan ini adalah persoalan yang klasik. Artinya karena pemilih berkelanjutan itu adalah sifatnya dinamis, tidak statis. Kalau datanya statis mungkin mengacu pada 2019 sudah clear. Nah, akan tetapi saya dulu juga pernah dalam, kalau nggak salah itu FGD di KPU juga dulu, karena yang menjadi persoalan yang krusial itu adalah selalu data pemilih. Karena tadi dari data pemilih yang akurat, valid, akuntabel dan komprehensif ini akan ada kesesuaian di dalam proses pemilihan yang berkelanjutan. Nah, artinya bahwa
domain pendataan ini bukan hanya sekedar daripada tugas dan wewenangnya KPU. Sejatinya tadi disampaikan bahwa ada yang namanya election actor dan salah satunya adalah subjeknya partai politik. Sehingga kalau dari awal pendataan ini sudah valid, sudah mutakhir, sudah artinya sudah komprehensif, nah insya Allah dan mudah-mudahan tidak akan menjadi sengketa paham di kemudian hari. Karena ini juga yang berkepentingan adalah partai politik. Nah, karena partai politik ini adalah bagian dari election actor, dimungkinkan tidak kalau KPU membuat satu konsep pendataan mutakhir yang terintegrasi. Karena bukan hanya persoalan KPU, bukan persoalan Dukcapil, atau bukan persoalan desa. Karena sesungguhnya data itu basisnya desa, baik addressnya adalah desa. Sehingga kalau dimungkinkan KPU ini yang tadi disampaikan bahwa kendalanya adalah anggaran, ya kan? Karena KPU saya kira telah melahirkan dari rahim sistem ini, melahirkan seorang Tutelah luar biasa nomor 112 Bupati Wakil Bupati atau mungkin ketua dewan, bahkan 50 anggota DPRD. Sehingga saya yakin kalau dengan kesadaran atau saya bilang yang dimiliki baik daripada KPU yang telah dilahirkan, karena saya yakin antara yang melahirkan dan dilahirkan punya chemistry, punya hubungan emosional yang sangat kuat, sehingga persoalan anggaran saya pikir tidak akan menjadi sebuah persoalan lagi. Artinya bahwa untuk bagaimana menyusun rencana atau pemutahiran data berkelanjutan yang bersifat dinamis ini tidak bisa diselesaikan sepihak oleh KPU. Tetapi kalau dimungkinkan, apakah bisa KPU ini mengkonsep sistem terintegrasi karena berbasisnya desa. Desa ada aparatur desa yang menangani tentang masalah kependudukan. Nah, karena di sini misalkan juga ada 15 kontestasi partai politik. Nah, bisa nggak dimungkinkan jauh sebelum hari 6 bulan sebelum pelaksanaan bahwa itu data sudah CNC, karena saya yakin grade umum ini itu berbeda-beda dari tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari, bahkan tiap detik. Artinya apa? Kenaikan atau pertambahan umur berbeda karena tingkat kelahiran. Ya kan, ini yang menjadi masalah. Sehingga kenapa berkelanjutan ini bersifat dinamis? Itu kan, nah ini yang menjadi pokok masalahnya. Nah, sehingga kalau KPU punya konsep sistem pendataan dan pemutakhiran yang berkelanjutan ini adalah terintegrasi. Ada tadi subjek aktor partai politik, ada desa, ada PPS, ya kan, ada Dukcapil, ada dari pihak kecamatan. Saya yakin kalau itu sudah dilaksanakan dengan terintegrasi, tidak capek-capek, apalagi sekarang datanya sudah IT kan. Lalu Dukcapil merasa terbantu, kayak misalkan yang meninggal, potensi pembeli baru, atau yang pensiun, artinya dari pihak Dukcapil hanya menyesuaikan saja. Kalau yang meninggal dan lain-lainnya, kalau ada faktor pendukungnya, dan nanti akan ada penerbitan kematian. Atau yang misalkan potensi pemilih yang nanti dimungkinkan tahun 2024 itu akan punya pilih, yang nanti disiapkan perangkat untuk melakukan perekaman KTP. Nah, itu hal-hal lain yang sifatnya kami lakukan, upaya-upaya terobosan. Di samping kami silaturahmi ke partai politik, kami juga lakukan upaya sosialisasi. Bagi teman-teman dari luar partai sih, tiap bulan itu tiap 3 bulan sudah kasih, Pak. Karena Pak Ujo sering hadir, Pak Hadi Yono juga pernah hadir, selalu melibatkan. Nah, ini tinggal kita tadi komitmennya bagaimana para produk bergerak dan menyampaikan sebenarnya kepada kami. Nah, kayak dengan data terintegrasi ini juga masukan yang bagus, bahwa nanti masyarakat juga bisa mengecek, yaitu nanti apa yang tadi bisa ke Bung Ali bisa dijadikan perangkat sementara, karena nanti begitu tahapan ini kami menghadirkan ada sekali ya, sistem informasi data pemilih yang ini nanti bisa dilakukan monitor bersama. Ya. Sekarang memang aktif tapi hanya kenal dulu. Nah, baru nanti masuk mulai tahapan. Tidak hanya partai politik, masyarakat secara umum pun bisa mengakses. Betul nggak dia pedagang ataupun dia belum? Ini nanti
nanti Dewan Instrumen aplikasi Sidali bisa memastikan betul. Nah, kami sangat senang dan kami sangat mengapresiasi ketika ada masyarakat yang merasa terpanggil dan melakukan penghitungan. Artinya kesadarannya tinggi, Pak. Apakah kemudian nanti datang ke TPS ada hal-hal lain, ini juga bisa jadi tantangan dan jadi pembelajaran juga, tidak hanya lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon, terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan pengurus Kabupaten Cirebon, saya mendapatkan sedikit ya. Sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh partai politik juga dalam hal partisipasi dan kesadaran politik, rasa-rasanya sudah satu benang merah bisa ditarik bahwa itulah yang menjadi concern kami sebagai penyelenggara pemilu. Bahwa pertanyaannya kemudian apakah ada pengaruh antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik? Ya, tadi disampaikan bahwa jangan-jangan orang yang sudah melek politik, kemudian pendidikannya tinggi, kemudian tinggal di wilayah urban, itu justru memilih untuk tidak menggunakan hak politiknya. Artinya bisa jadi mereka itu sudah sadar dengan hak politiknya, tetapi kemudian karena kesadaran tinggi pula dia tidak menggunakan hak politiknya. Atau mungkin bukan seperti itu indikatornya, bahwa orang yang sadar hak politik adalah yang mau menggunakan hak politik tersebut. Ya, ini pun masih menjadi sesuatu yang debatable, artinya tidak kita belum tahu mana yang kemudian benar. Saya hanya bercerita sedikit saja bagaimana kemudian kita ini ya, baik penyelenggara maupun peserta pemilu, rasa-rasanya mengidealkan bahwa kesadaran politik itu harusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas demokrasi secara substantif. Artinya masyarakat datang ke TPS itu bukan karena sesuatu hal, ya kita pahamlah sesuatu hal itu apa, Pak Ujo ya, tetapi bahwa memang dia punya kesadaran penuh, kesadaran substantif bahwa hak politik itu harus digunakan untuk memperbaiki apa yang ada di masyarakat hari ini. Kalaupun sudah baik, artinya lebih baik. Masyarakat yang punya harapan, masyarakat yang punya optimisme. Nah, kenyataannya kita ada praktek lain selain pemilu dan pilkada, adalah misalnya pilu. Saya memberikan contoh saja bahwa dalam pilu betapa sesuatu yang kita idealkan secara substantif itu terkadang harus rontok ketika itu juga. Dan saya tidak bisa bercerita bagaimana. Kita bisa lihat saja kenapa kemudian kalau salah satu indikator keberhasilan pemilu dan pemilihan itu misalnya dari apa partisipasi masyarakat, kenapa dalam pilkada dan pemilu itu pasti saya jamin di Kabupaten Cirebon itu angka partisipasinya tidak lebih tinggi daripada partisipasi masyarakat dalam pilu. Nah, ini kenapa? Ya kan? Karena ada sesuatu yang di situ, atau mungkin ada banyak hal. Saya mencatat setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor kedekatan antara peserta pilu dengan masyarakat. Apa namanya itu? Ya, kedekatan kepentingan antara calon pilu dengan masyarakat. Ya, kalau kelompok pelindungnya ke desa,
disusul, mungkin ya Pak Bejo. Kalau disusul itu kan ada sesuatu yang kemudian kos politik itu juga harus dikeluarkan oleh calon. Nah, kira-kiranya ketika partai politik sebagai peserta pemilu, kemudian KPU Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu punya sesuatu yang dalam tanda kutip idealis untuk mengawal proses itu, tetapi pada akhirnya harus dalam siklus tertentu digunakan dalam proses tingkat desa. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan kenapa sih KPU dan Bawaslu repot-repot, lihat saja praktek di situ, itu bisa dicontoh. Oke, kita lihat dalam aturan tentang kampanye di Pilkada 2018 ya, yang menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016, lalu di pemilunya Undang-Undang 7 2017, itu sebetulnya sudah diatur dalam PKPU kampanyenya. Itu dipertajam lagi bahwa memang peserta pemilu itu diwadahi oleh regulasi untuk memberikan sesuatu kepada calon pemilih, tetapi bukan dalam bentuk uang. Ini saya cerita agak kemana-mana ya, tapi ini sebagai brainstorming aja. Kemudian, tapi bentuknya bukan uang. Apa itu bentuknya? Boleh paket sembako, boleh merchandise, boleh souvenir. Yang nilainya dalam satu paket itu tidak lebih dari 50.000. Jadi saya kira negara betul-betul paham, bapak-bapak dan ibu, negara betul-betul paham bahwa betapa sulitnya kita menghindari itu dari kebiasaan masyarakat. Tetapi ini bukan dibawa ke ranah money politik, tetapi kemudian menjadi pos politik yang memang rasional dan logis untuk dikeluarkan oleh peserta pemilu untuk menggandeng target sasaran, gitu ya. Tetapi kemudian dibayangi oleh regulasi. Nah, saya kira untuk yang terakhir dari yang saya sampaikan, kalau soal skema pemilu dan pilkada 2024 nanti oleh yang lain akan disampaikan. Ada dua hal sebetulnya yang ingin saya catat di forum kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kemudian partai politik mulai hari ini berpikir untuk menyiapkan kader-kader perbaikan. Karena apa? Saya melihat ya, mudah-mudahan ini saya salah, ada keengganan dari anak-anak muda untuk masuk ke dalam politik praktis. Ya, ada keengganan dalam kalau partai politik itu adalah kembali orang-orang tua misalnya gitu yang sudah selesai. Padahal dalam regulasinya ya itu sangat terbuka. Orang boleh nyalek itu persyaratan usia minimalnya adalah 21 tahun. Tetapi kita tanya, misalnya partai politik itu sebelum usia 21 tahun ada nggak orang-orang yang tertarik dengan itu? Nah, saya kira ini momentum bagus sebelum kita tahu kapan dan jadwal tahapan pemilu 2024 mulai. PDI Perjuangan misalnya menggandeng merekrut calon-calon kader partai itu untuk kemudian disekolahkan. Nah, sehingga nanti ketika masuk DCS itu teman-teman itu akan siap untuk memenuhi gerbong PDI Perjuangan menuju sukses 2024. Mungkin bisa kita sebutkan bersambung mungkin lewat komunikasi secara personal bisa, saya dengan Bung Asep, dengan Bung Ali, dengan Mbak Haji bisa suatu waktu setiap saat menanyakan progres atau program apa yang sedang kami lakukan. Insya Allah saya secara pribadi dan bahkan akan menyampaikan share-share terkait dengan perkembangan pemilu. Sebelum kami akhiri, mungkin ada penyerahan ini bahan sosialisasi yang nanti mungkin Pak Bejo bisa ditempel di papan pengumuman, karena ini juga menyangkut seluruh informasi dan teknis pelaporan seperti apa. Sudah diatur, tinggal nanti dari tim kesekretariatan DPC PDI Perjuangan bisa lebih melakukan hal tindak lanjut itu seperti itu. Langsung aja Pak Bejo. Pak Ketua. Satu, dua, oke.
Satu, dua. Oh, iya, iya. Satu, dua.